Mengenang sejarah kepahlawanan anak muda dari Manado, Sulawesi Utara, Robert Walter Monginsidi. Kampung halaman Robert Walter Monginsidi di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, setelah beberapa hari saat hijrah ke Makassar, terhenyak karena kemerdekaan yang baru dinikmati sesaat tiba-tiba terancam. Belanda datang lagi dengan wujud anyar, Nica, dengan tujuan berkuasa kembali di Indonesia. Darah muda mantan guru di kampung halamannya ini mendidih, dan dengan tegas ia memutuskan untuk ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di usianya yang masih remaja. Robert Walter Monginsidi turut dalam pembentukan Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi Lapris pada 17 Juli 1946. Meski masih belia, keberanian pemuda kelahiran 14 Februari 1925 sudah teruji. Beberapa kali ia turut dalam peperangan melawan Nika yang bersenjatakan lebih canggih. Kecakapan inilah yang membuatnya dipercaya menjadi salah satu anggota Lapris. Ia memimpin pasukan sendiri untuk memberikan tekanan terhadap Belanda di Makassar dan sekitarnya. Salah satu aksinya adalah saat menghadapi dan menghentikan jeep militer milik Belanda bersama 3 orang teman lainnya. Monginsidi lalu menodongkan pistol ke arah kepala satu-satunya orang yang ada dalam mobil itu, seorang kapten. Seragam dan tanda pangkat sang kapten dilucuti lalu dikenakan Monginsidi. Mobil pun diambil alih. Monginsidi dan seperkawannya menjalankan ke arah tangsi tak dikenali. Mereka berhasil masuk ke kandang musuh. Suasana mendadak riuh saat Monginsidi menodongkan senapannya ke arah tangsi. Para penghuninya pun panik, bubar dan lari menyelamatkan diri ke segala penjuru. Aksi heroik Monginsidi lainnya terjadi sepanjang pekan ke-3 Januari 1947. Pasukannya terlibat dalam kontak senjata dengan pihak Belanda dan berhasil memukul mundur lawan. Beberapa hari kemudian terjadi saling tembak-menembak lagi. Monginsidi nyaris saja tertangkap tapi lolos. Serangkaian perlawanan itu membuat Belanda mengenal sosok Monginsidi dan menggelar beberapa kali razia besar-besaran untuk menangkapnya. Tanggal 28 Februari 1947, Monginsidi terjaring dan dipenjarakan. Tapi pada 27 Oktober 1947 berhasil melarikan diri. Monginsidi mulai kembali menyerang pos-pos Belanda. Namun setahun berselang Monginsidi tertangkap lagi untuk kedua kalinya, kemudian diadili. Monginsidi dengan tegar mengakui dakwaan sebagai pimpinan pemberontak dan bahkan saat dijadikan saksi dalam persidangan teman-temannya yang tertangkap dan diadili, ia menyatakan bahwa apa yang dituduhkan adalah tanggung jawabnya dengan mengatakan, mereka berbuat atas perintah saya, maka sayalah yang bertanggung jawab. Dalam sidang terakhir tanggal 26 Maret 1949, hakim menjatuhkan putusan hukuman mati kepada Monginsidi yang akan dilaksanakan pada 5 September 1949. Surat keputusan tersebut langsung disetujui dan ditandatangani beliau. Padahal Belanda kerap membujuk Monginsidi agar mau bekerja sama, tapi ia dengan tegas menolak. Kepada Dr. Sumukil yang menjadi Menteri Kehakiman, beliau pernah berkata, "Hukum matilah saya, jika tidak kamu nanti yang akan saya bunuh pertama kali." Kepada anggota regu penembak saat pelaksanaan hukuman mati, sebelumnya beliau sempat mengatakan, "Jalankan kewajibanmu dan tembaklah dengan tepat." Dan selesai pelaksanaan selanjutnya beliau dimakamkan dalam sebuah lubang yang dangkal. Pada kitab suci yang dijadikan bantal Robert Walter Monginsidi ditemukan secari kertas tulisan tangan yang berbunyi, "Setia hingga akhir di dalam keyakinan." Robert Walter Monginsidi selama menunggu pelaksanaan hukuman mati banyak menyampaikan pandangan-pandangan beliau yang tersirat dalam surat-surat yang sempat dikirimkan kepada keluarga dan teman-temannya. Beberapa di antaranya dapat diketahui dalam beberapa penggalan kalimat dalam surat beliau sebagai berikut. "Semua air mata dan darah yang telah dicurahkan akan menjadi salah satu pondasi yang kokoh untuk tanah air yang kita cintai, Indonesia. Jangan takut untuk melihat masa
yang akan datang, saya turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan. Apa yang saya tinggalkan hanya rohku saja, roh setia hingga akhir kepada tanah air, dan tidak mundur sekalipun menemui rintangan apapun menuju cita-cita kebangsaan yang tetap. Robert Walter Monginsidi telah menunjukkan bahwa beliau memiliki kepribadian dan pendirian yang teguh serta keberanian yang kokoh, dengan semangat rela berkorban yang tulus ikhlas walau harus gugur dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Beliau sama sekali tidak gentar dalam menjalani proses persidangan yang penuh dengan penyiksaan dan berkepanjangan serta ancaman bahkan putusan mati terhadapnya. Sikap dan tindakan Robert Walter Monginsidi telah memberikan kepada generasi bangsa Indonesia berikutnya suatu warisan nilai-nilai kepemimpinan penuh keteladanan dan kepahlawanan yang berani mengorbankan segala-galanya demi kehormatan dan kejayaan bangsa, yang menjadi landasan harga diri dan kebanggaan bagi generasi-generasi pemimpin bangsa berikutnya. Robert Walter Monginsidi, sosok anak muda yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berani dan terhormat, selalu menjadi pengingat untuk bangsa ini dengan segala upaya perjuangannya yang membekas dalam sanubari rakyat Indonesia.